Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dan memberikan nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, iman, dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan risalah yang telah disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, marilah kita bersolawat dan mengirimkan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Hadirin yang berbahagia, pengalaman saya dulu waktu kecil dan di sebuah kampung memiliki saya mondok di sebuah pondok pesantren Salafiyah, atau yang disebut dengan pesantren Balai Rombeng, di mana pada saat itu ada pendapat terkait melakukan sholat zuhur setelah sholat Jumat. Bagaimana pandangan para ulama terkait pada kasus atau permasalahan khilafiyah ini? Perlu kita catat bahwa khilafiyah yang ada pada pendapat-pendapat para ulama, mereka pada dasarnya memiliki dalil-dalil tertentu untuk memperkuat sebagai alasan untuk melakukan atau tidak melakukannya sholat zuhur setelah melakukan sholat Jumat. Untuk itu, di video kali ini kita akan mencoba menyimak beberapa perbedaan pendapat para ulama. Di sini ada 6 para ustadz. Yang pertama adalah Ustadz Abdul Somad, kemudian Buya Ar-Raji Hashim, kemudian ada Buya Yahya, kemudian ada Ustadz Farhan, kemudian ada Ustadz Zulkarnain, kemudian ada pendapat Profesor Jahro. Mari kita simak dengan baik, semoga kita dapat hikmah dari perbedaan mereka. Yang pertama, marilah kita simak dengan baik pendapat dari Ustadz Abdul Somad. Sholat zuhur setelah sholat Jumat. Masjid yang ada sholat Jumatnya namanya Masjid Jami'. Kata Jami' di situ ada Jumatnya. Masjid ada sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi tidak ada Jumatnya, maka dia disebut dengan masjid. Dalam fikih cuma 2. Ada sholat 5 waktu, tak ada Jumat, masjid. Ada sholat 5 waktu, ada Jumatnya, masjid Jami'. Lalu muncul musola, surau, langgar, bid'ah. Jadi menurut mazhab Syafi'i, satu negeri itu boleh banyak masjid, tapi sholat Jumatnya cuma 1. Yang mazhab Syafi'i yang asli, satu negeri itu sholat Jumatnya 1. Dalilnya mana? Begitu di Madinah, banyak masjid, tapi yang ada sholat Jumatnya hanya Masjid Nabawi. Lalu kemudian masyarakat berkembang, banyak ta'addud al-Jum'ah, berbilang-bilang sholat Jumat dalam satu kota. Mana yang sah? Dalam satu kota itu banyak Jumat. Mana yang sah? Ragu. Bingung mana yang sah. Karena ragu
Ad-dalil idza ihtamal saqata bihil istidlal. Kalau suatu dalil itu mengandung keraguan iya atau tidak, maka maka dalil mazhab Syafi'i mengulang sholat Jumat dengan sholat zuhur karena diragukan sholatnya itu sah atau tidak. Kalau di Banten, di Pandeglang, rupanya di Sulawesi Selatan ada rupanya. Di mana tadi? Di Maros. Ini mazhab Syafi'i yang original. Lalu yang kita ta'adud Jumat itu bisa banyak. Ini Al-Azhar, ada sholat Jumatnya. Di seberang jalan, Masjid Sayyidina Al-Husain, ada sholat Jumat. Itu bukan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Karena dalam mazhab Hanafi, boleh dalam satu kota itu beberapa sholat Jumat, dan tidak perlu diulang dengan syarat cukup adat bilangannya itu sudah disebut dengan jamaah. Nah, jadi sahabat saya taman Al-Azhar pergi ke Suriah, dan sampai di Suriah dia talakti dengan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang sangat berpegang pada mazhab Syafi'i. Syekh Al-Buti setiap selesai sholat Jumat dia sholat zuhur, walaupun di masjid itu tidak melaksanakan, karena dia berpegang kepada mazhab Syafi'i. Nah, jadi kalau antum habis sholat Jumat, sholat zuhur, teruskan. Tapi kalau antum tidak sholat zuhur, tak apa-apa juga. Karena di awal tadi kan sudah bilang, saya tidak mengajak ke mazhab saya. Tapi perbuatan mereka itu tidak salah. Tapi dia menyalahkan orang lain tak juga betul. Karena ada pendapat lain bahwa sholat Jumat di beberapa tempat di satu daerah itu sah. Dan tujuan kita tadi adalah menghormati perbedaan. Demikian pemaparan pendapat dari Ustadz Abdul Somad. Menurut mazhab Imam Syafi'i, dalam satu kota itu hanya ada satu masjid saja yang bisa mengadakan sholat Jumat. Ini kata Ustadz Abdul Somad. Akan tetapi sekarang berkembang ya, bahwa satu kota sudah banyak masjid dan banyak juga masjid yang mendirikan sholat Jumat. Maka kata beliau, untuk menghilangkan keraguan sah atau tidaknya sholat Jumatnya, maka harus melakukan juga sholat zuhur. Jadi harus diulang dari setelah sholat zuhur, setelah sholat Jumat, kemudian diulang sholat zuhurnya ya. Ini menurut Ustadz Abdul Somad bahwa mazhab Imam Syafi'i itu mengharuskan sholat zuhur setelah melakukan sholat Jumat, karena untuk menghilangkan keraguan sah atau tidaknya sholat Jumat yang telah dilakukan sebelumnya. Itu pendapat dari Ustadz Abdul Somad. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba menyimak pemaparan dari Buya Yahya. Mari kita simak dengan baik. Saya mau bertanya, mungkin di luar tema. Kami di sini Buya, masalah sholat mu'adah setelah Jumat itu, guru-guru kami di sini padahal mereka dengan kami suka ke Buya, tidak tahu masalah hukumnya mu'adah, tapi tetap mereka tidak meninggalkannya dan tidak melarangnya, tapi terus melakukan mu'adah setelah Jumatan itu. Ya kami sendiri akhirnya bingung, kalau kami misalnya tidak mu'adah, kami takut fitnah gitu. Jadi kami ikut mereka aja, masih tetap mu'adah. Lalu bagaimana kalau seandainya kami sholat sunat biasa bersama mereka, tapi kami niatnya sunat 4 rakaat itu? Apakah boleh? Atau bagaimana solusi terbaik menurut Buya? Mohon pencerahannya dan terima kasih. Semoga Buya dan Umi panjang umur serta dalam amin.
Amin. Terima Baik. kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Bapak Ibnu Abbas ya dari Majalengka. Baik, Bu, langsung dijawab pertanyaannya, Bu ya. Ada banyak hal yang harus difahami dalam sholat Jumat. Jangan terlalu lama-lama agar tidak merepotkan orang, karena apa? Jumat adalah kewajiban. Karena setelah itu mereka akan kembali kepada aktivitas mereka. Kerja, ya, Bu ya. Makanya hendaknya dipercepat biar cepat selesai, gugur kewajiban. Sekarang bagaimana ditambah lagi harus mengulang sholat zuhur, kan? Kita perlu punya hikmah kepada orang-orang awam. Ada masalah hukum, pernah kami jelaskan bahwa memang dulu ada, seperti kisah Syekh Abu Bakar Syato yang mengarang I'anatul Thalibin dan sebagainya. Ada ulama-ulama yang menemukan di satu kampung itu, yang waktu itu kaum musliminnya sangat sedikit, baru masuk Islam. Akan tapi ilmu sudah ditransfer ke mereka, diajarkan ke mereka, termasuk ilmu sholat Jumat. Karena ustadz atau kiai yang mengajari adalah orang yang bermadhab Syafi'i, maka di antara sholat Jumat harus terdiri dari 40 orang mustautinin, penduduk asli yang tidak kemana-mana, untuk dianggap sebagai sah sholat Jumatnya. Akan tapi di kampung tersebut, ini terjadi di Mesir pada waktu itu, di wilayah mana Mesir itu. Akan tapi cuman waktu itu ternyata kaum muslimin belum mencapai 40, mereka pun tidak mengadakan sholat Jumat. Akan tapi sebagian dari mereka tetap ingin mengadakan sholat Jumat sekaligus belajar dan sambil ngaji dengar khutbah Jumat. Sehingga para ulama mereka pun akhirnya membuat sholat, tapi dengan catatan mereka harus mengulang dengan zuhur. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i, karena kurang dari 40 maka harus tidak dianggap sebagai sholat Jumat. Tapi mazhab lain, Maliki, Hanafi, nggak ada masalah. Maka mereka sholat Jumat, kemudian ikut mazhab lain tentunya akan dianggap sah. Kemudian setelah itu khurut keluar dari khilaf, mereka mengulang. Karena memang bilangan jamaahnya belum mencapai 40. Akan tapi setelah sampai 40 dihentikan itu semuanya. Dihentikan semuanya setelah mencapai 40 terpenuhi syarat-syaratnya. Cuman ada sebagian wilayah yang tertinggal, ya kan? Belum sempat 40 masih diadakan sholat lalu mengulang. Kiainya keburu meninggal dunia, belum menemukan saat 40, sehingga dianggap ini wasiat dari kiai untuk dilaksanakan terus mengulang. Sehingga biarpun sudah jumlahnya ratusan, mungkin ribuan, tetap saja diulang. Berarti ini adalah masuk wilayah adalah ya perlu kita insyaf kepada ilmu, kepada ilmu. Tapi pun sisi lain kita juga jangan mudah mencaci, namanya mereka maksudnya mengikuti ulamanya, tapi ulamanya belum tuntas di dalam menjelaskannya karena keburu wafat dan sebagainya. Tapi ulama yang lain sudah menjelaskan, kalau sudah lengkap memenuhi syaratnya, jangan diseksa orang awam untuk mengulang sholat dengan zuhur. Nah, kasihan banget itu. Dan memang ada di sebagian Cirebon dan Majalengka ada yang semacam ini. Akan tapi bagi siapapun yang ingin mengingatkan mereka dengan halus, perlu dengan diskusi ilmiah. Tentunya diskusi ilmiah kalau mereka memang ahli ilmu. Kalau mereka adalah orang yang hanya sekedar ikut-ikutan kepada gurunya, jangan diajak diskusi. Anda akan berantem dengan mereka karena kecintaan mereka kepada gurunya mereka mengalahkan kepada ilmu yang akan mereka dapat. Nah, sehingga terjadi di masyarakat sudah mengerti hukumnya pun kadang masih ragu-ragu melakukan. Kami himbau, ringankan orang awam, bahasanya sederhana, ringankan orang awam setelah sholat Jumat, biar mereka fantasyiru fil ardi, bertebaran di muka bumi untuk melanjutkan bisnisnya, melanjutkan urusan dunianya. Jangan mereka direpotkan dengan mengulang 4 rakaat. Nah, sebetulnya kalau bicara tentang hukum selanjutnya, kalau dilacak memang berat sekali hukumnya, bukan sekedar tidak boleh. Karena alasannya harus jelas, karena melakukan sholat pertama membebani orang awam, yang kedua adalah melaksanakan sesuatu sholat wajib yang sudah terpenuhi syaratnya, mengulang, ya kan? Mengulang, bukan mengulang zuhur dengan jamaah yang berbeda, dengan jamaah yang sama. Ini hal yang tidak diperkenankan. Tapi dalam dakwah kita harus lembut, tidak akan mencaci maki. Baik bagi Anda yang sudah punya keyakinan bahwasanya seharusnya tidak perlu mengulang, maka Anda harus yakin dengan ini semuanya. Anda berdiri sholat sendiri tanpa harus ikut mereka. Jangan dianggap bilang fitnah. Gak ada fitnah di dalamnya. Dianggap Anda yang penting jangan mencaci mereka, selesai. Anda jangan mencaci mereka. Besok diajak bicara 1 orang, tapi jangan mencaci 2 orang, 3 orang. Pelan-pelan aksi nggak akan selesai di masjid tersebut. Jadi seperti inilah yang cara dakwah itu, jangan gerutak-gerutuk, nanti orang tambah lari dari Anda. Anda menghindar, Anda tidak melakukan, tapi Anda tanpa mencaci, tetap baik dengan mereka. Kemudian barangkali ada yang bertanya di antara mereka, lah kesempatan, saya orang tidak ngerti, saya tidak berani nyalahin kamu,
tapi saya ngikuti ustadz saya. Kalau memang pengen jelas, yuk datang, Anda bawa ke tempat kami untuk diskusi yang baik. Itu ya. Anda tidak mencaci dia, saya tidak menyalahkan kamu, saya tidak punya ilmu, tapi saya ikut guru saya. Anda tinggal ngomong gitu saja. Jadi tetap suasana indah. Tapi kalau Anda tetap ngikuti gaya mereka, berarti Anda tidak ingin membuat perubahan atas sesuatu yang Anda lihat perlu dibenahi. Demikian pendapat dari Buya Yahya yang telah dipaparkan oleh beliau, bahwa menurut beliau dalam mazhab Imam Syafi'i, jadi ada syarat sahnya sholat Jumat, yaitu adalah dengan diisi oleh 40 orang mukim atau menetap di daerah tersebut. Jika tidak terpenuhi syarat tersebut, maka tidak sah sholat Jumatnya. Beliau menceritakan beberapa kisah yang melandasi hukum ini, kemudian berkembang, ya. Tapi kata beliau, jika terpenuhi syarat sholat Jumatnya, jadi syaratnya sudah terpenuhi sholat Jumatnya, maka tidak mengulang lagi dengan sholat zuhur. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i menurut beliau, jadi tidak usah mengulang lagi sholat Jumat, sholat zuhur setelah sholat Jumat jika sudah terpenuhi syarat dari sholat Jumatnya. Ini agak sama tapi berbeda dengan pendapat Ustadz Abdul Somad, di mana Ustadz Abdul Somad itu menceritakan atau menjelaskan tentang pendapat mazhab Imam Syafi'i juga, bahwa hanya satu masjid saja yang bisa mengadakan sholat Jumat, maka perlu diulang sholat Jumatnya karena untuk menghilangkan keraguan sah atau tidaknya sholat Jumatnya. Baiklah, semoga kita dapat hikmah dari pendapat Buya Yahya, dan berikutnya kita akan mencoba mendengarkan pemaparan atau pendapat dari Buya Ar-Razi. Marilah kita simak dengan baik. Sholat zuhur setelah sholat Jumat. Sholat zuhur setelah Jumat itu biasanya dilakukan oleh orang yang bermazhab Syafi'i atau Hanafi yang tasyaddud, yang ketat. Kenapa? Dia khawatir di mazhab Syafi'i kalau tidak mukim dan tidak safar, lalu jumlahnya yang mungkin mesti 40, maka sholat Jumatnya mesti dilengkapi dengan sholat zuhur. Itu ada di kitab fikih semua. Barangkali karena orang Aceh itu di daerah-daerah sangat kuat Syafi'iyahnya, mereka hati-hati lalu melakukan itu. Tapi banyak juga daerah yang nggak begitu. Tengku itu banyak juga yang moderat, ya. Apakah itu boleh? Itu boleh. Tidak disebut menambahkan sholat jadi 6 waktu, enggak. Atau dia merasa dirinya perantau, dia merasa dirinya safar, maka dia ulang sholatnya. Berarti orang safar wajib nggak dalam mazhab Syafi'i sholat Jumat? Ya, saya udah niat nih, saya mukim di sini 3 hari, baru saya sholat sunatnya sah, Pak. Kalau nggak, saya nggak sah sholat Jumatnya tadi. Maka saya nggak mau jadi imam tadi, ya. Khawatir nanti ada yang bermazhab seperti itu. Oh, Ustaz ini baru datang nih, ya. Nggak, kita sudah niat iqamah bermukim di sini selama 3 hari. Kan standarnya 3 hari. Maka dalam pemahaman kita dalam fikih Islam, sholatnya sah. Jadi ini tidak dibahas di hadis, dibahasnya cuma di fikih. Demikianlah pendapat dari Buya Ar-Razi, di mana beliau mengatakan bahwa yang bermazhab Imam Syafi'i yang tasyadud atau yang tetap, karena khawatir kalau tidak mukim, yang mukim 40 orang dan tidak safar, maka sholat Jumatnya harus dilengkapi dengan sholat zuhur. Dan beliau mengatakan bahwa itu boleh dan tidak disebut menambah sholat jadi 6 waktu. Itu hanya sifat atau hanya sifat dari kehati-hatian saja.
Ini sebetulnya senada dengan Ustadz Abdul Somad dan juga Buya Yahya, akan tetapi ada perbedaan di antara ketiganya. Di Buya Ar-Razi ini menambahkan selain mukim 40 orang, juga harus tidak safar untuk sahnya sholat Jumat. Baiklah, kita akan melanjutkan dengan video selanjutnya, pendapat dari Ustadz Zulkarnain. Mari kita simak dengan baik. Ustadz, adakah dalil kenapa setelah sholat Jumat tidak dilaksanakan sholat duhur? Malah yang sholat duhur setelah Jumat itu mau ditanya apa dalilnya. Jangan membalik-balik kasus ya. Ya. Karena tidak pernah dinukil dari Nabi dan para sahabatnya, para tabiin, tabiut tabiin, itu ada keterangan bahwa mereka sholat duhur setelah Jumat. Ini sholat Jumat dihadiri oleh manusia, apalagi Jumat ya. Orang-orang dari kampung pun datang untuk sholat. Kalau sholat berjamaah itu Al-Ansar punya masjid-masjid khusus di kampungnya masing-masing, tempat tinggalnya. Tapi kalau Jumat mereka cuma sholat di Masjid Nabawi semua ya. Jadi andai kata sholat duhur Nabi dan para sahabat akan dinukil dalam banyak riwayat. Ini bukan masalah tersembunyi. Kok tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal itu? Jelas ya? Baik. Bahkan dalil yang ada itu menunjukkan batilnya dan bid'ahnya orang yang melakukan sholat duhur setelah Jumat. Iya. Apa dalilnya? Ayat Al-Quran. Mereka juga semuanya hafal. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ayat setelahnya fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Jadi dikatakan hari Jumat datangi. Kalau sholat sudah selesai disuruh apa? Disuruh sholat duhur atau disuruh bertebaran? Disuruh bertebaran. Ini kata disyaratkan sholat duhur, akan dikatakan kamu sholat duhur lagi. Setelah itu baru bertebaran. Jelas ya? Maka itu dalil tentang hal ini. Ini dari kekeliruan ya yang terjadi di sebagian kaum muslimin. Menurut Ustadz Zulkarnain, bahwa beliau mengatakan tidak ada atau tidak pernah ada keterangan dari zaman Nabi, dari Nabi maupun sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bahwa mereka melakukan sholat zuhur setelah melakukan sholat Jumat. Walaupun pada saat itu sholat dilakukan hanya pada satu masjid saja dalam satu daerah. Beliau mengatakan tidak adanya dalil terkait hal ini menunjukkan bahwa batilnya pekerjaan melakukan sholat zuhur setelah sholat Jumat. Ini ditunjukkan pada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa setelah di surat Jumu'ah, bahwa setelah melakukan sholat Jumat kita diperintahkan untuk disuruh atau kita diperintahkan untuk bertebaran setelah melakukan sholat Jumat atau menjalankan sholat Jumat. Kita diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi seperti mencari nafkah dunia. Demikian pendapat dari Ustadz Zulkarnain. Ini tidak senada atau tidak selaras dengan pendapat-pendapat dari Ustadz Abdul Somad, kemudian Ustadz Buya Yahya, kemudian Buya Ar-Razi, walaupun ada persamaan di mana Buya Yahya masih membolehkannya dengan syarat terpenuhi sholat Jumat, atau Buya Yahya tidak
melakukan sholat zuhur setelah sholat Jumat jika dengan syarat sholat Jumatnya syaratnya sudah terpenuhi. Demikian pendapat dari Ustadz Zulkarnain. Semoga kita dapat hikmah dari pendapat beliau. Baiklah, berikut ini kita akan mencoba menyimak pendapat satu Ustadz lagi, yaitu Ustadz Farhan. Mari kita simak dengan baik. Tentang iyadah sholat zuhur pada sholat Jumat. Ya, ini hebohnya nampaknya baru 20 tahun belakang ya. Kayaknya belum ada 20 tahun umurnya. Iyadah zuhur. Ini hanya yang saya ketahui di Aceh, rupanya di Jawa juga ada. Tapi di Timur Tengah belum pernah saya dengar. Yang jelas di dalam hadis disebut atau dalam pertama dalam ayat Allah Jalla wa Ala dalam surat Al-Jumu'ah Allah menyatakan fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dalam surat Al-Jumu'ah, apabila salat telah ditunaikan maka menyebarlah kalian di permukaan bumi mencari nafkah, bekerja, mencari keutamaan dari Allah Jalla wa Ala, dan banyaklah berzikir kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Sisi pendalilannya Allah tidak memerintahkan suatu ibadah pun setelah salat Jumat. Adapun salat sunnah maka sunnah enggak diperintahkan, kalau diperintahkan menjadi wajib. Nah, kalau dikatakan iyadah zuhur wajib berarti bertentangan dengan ayat ini. Karena tidak ada salat yang diperintahkan oleh Allah setelah salat Jumat, bahkan yang diperintahkan oleh Allah untuk bertebaran di muka bumi mencari kerja, cari nafkah buat keluarga. Jelas ya? Pendalilan yang pertama. Yang kedua, bahwa di sana ada hadis Abu Hurairah dan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Disebutkan Nabi salat setelah zuhur itu terkadang 2 rakaat, terkadang 4 rakaat. Yang para ulama mensyarah itu ba'diyah Jumat. Ya, sehingga di antara mereka ada yang menafsirkan kalau di masjid beliau melakukan 2 rakaat ba'diyah Jumat. Kalau kalau di masjid 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat. Ya. Pendapat yang ketiga menyatakan, ini Syekh bin Baz rahimahullah taala, bahwa boleh di masjid 2, boleh 4, di rumah juga boleh 2, boleh 4, tetapi kalau lebih afdal di masjid 4, di rumah 2 rakaat ba'diyah. Ini menerangkan bahwa tidak ada iyadah zuhur setelah salat Jumat. Buktinya yang beliau lakukan adalah sunnah. Ya, salat sunnah. Ketiga, bahwa mengadakan salat zuhur setelah salat Jumat ini bertentangan dengan kaidah atau hadis Nabi SAW yang bersabda, fa akhbirhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fil yaumi wa lailah. Hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika beliau mengutus Mu'adz berdakwah ke negeri Yaman, Nabi menyatakan apabila mereka telah mentauhidkan Allah maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka 5 salat, 5 waktu salat sehari dan semalam. Berarti kalau ditambah zuhur menjadi berapa? Jadi 6. Ya kan? Bertentangan dengan hadis. Jadi 6. Baik. Kemudian kita katakan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi SAW. Kalau beralasan kan baik, salat zuhur, salat maghrib juga baik. Ulang aja nanti habis maghrib lagi, habis isya lagi, habis subuh lagi, ya kan? Kalau kita beragama dengan baik. Kata Imam Syafi'i, man istahsana faqad syarra. Orang yang beragama dengan alasan yang penting kan tujuannya baik, selama tidak ada larangan, walaupun tidak ada anjurannya, maka pasti dia akan membuat syariat baru seperti ini. Nabi enggak melakukan iyadah zuhur, sahabat enggak, tabi'in enggak, tabi'ut tabi'in enggak, 4 madhab enggak, Bukhari enggak, Nawawi enggak, Ibnu Hajar enggak. Terubah ulama, terubah dayanya Aceh kana. Ya, Indonesia kana. Kamu buat syariat baru selain syariat Nabi, padahal Nabi meninggal syariat udah tutup, udah habis. Cuma pelajari, ikuti. Ya. Oleh karena itu Imam Malik menyatakan malam yakun yauma idzin dina falaysa yaumana hadza dina. Sesuatu yang itu bukan bagian dari agama di masa Nabi, maka di masa kita ini, di abad kedua beliau, itu bukan bagian dari agama. Sahabat Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah radhiyallahu anhuma menyatakan, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Muhammadin fala tata'abbaduha.
Setiap ibadah yang belum pernah dikerjakan oleh sahabat-sahabat Nabi, jangan kalian kerjakan. Ini ucapan yang sangat telak membantah ucapan sebagian orang yang ingin buat bid'ah. Nggak apa-apa, yang penting niat baik, tujuan baik, selama tidak ada larangan. Ini mereka melarang. Kalau nggak ada contoh dari sahabat. Kalau alasannya selama tidak ada larangan, ini akan membuka pintu syariat baru. Ya, yang ini berpendapat baik sholat 2 rakaat sebelum keluar rumah, sebelum masuk rumah, sebelum naik mobil, setelah turun mobil, sebelum pakai baju baru, setelah membuka baju baru, setelah belum masuk kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi. Kacau jadi agama, nggak putus-putus syariat baru. Kalau begitu akidahnya. Udah ya, ada sebuah syubhat ini. Ya, ada seorang menyatakan, kan Nabi nggak pernah sholat tahiyatul masjid. Kita sholat, menunjukkan apa? Nggak setiap perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi, kalau kita melakukannya tidak bid'ah, menjadi bid'ah. Masya Allah pendalilan orang ini begitu, ya. Anehnya ya, kalau sudah dijauhkan, langkah benarnya kata ulama salaf, man khalafas sunnah tanaqad. Orang yang menyelisih manhajus salaf dan beragama banyak kontradiksi dalam ucapan. Apa kurang dalilnya tentang tahiyatul masjid? Hadisnya bunyinya ucapan Nabi lagi. Ucapan Nabi sumber agama juga. Sebagaimana perbuatan beliau juga sumber agama. Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah satu di antara kalian masuk masjid, enggak boleh duduk sampai salat 2 rakaat. Jelas dalilnya. Ya kan? Adapun Nabi tidak melakukan karena beliau begitu masuk jadi imam, masuk masjid jadi khatib. Jelas ya? Taib. Ini salah satu dalil yang digunakan. Nah, dan alasan lain untuk iyadah zuhur waswasah. Karena kita nggak meyakin bahwa Jumat tadi udah diterima. Kalau demikian zuhur setelah Jumat siapa yang bisa memastikan diterima oleh Allah? Ya kan? Salat asar Anda nanti siapa yang memastikan? Udah diterima oleh maghrib juga siapa yang bisa memastikan? Isya, asar, subuh, ya udah berarti ulang-ulangnya 24 jam Anda sibuk dengan mengulang-ulangi salat. Kalau itu alasannya. Ada juga alasannya bahwa 2 rakaat Jumat, ya, ini kan berkurang, mestinya kan 4 zuhur, ya, mestinya 4 zuhur katanya. Maka kita tambah lagi zuhur, biar lebih pasti katanya. Ya, inilah bahayanya beragama dengan yang demikian pendapat dari Ustadz Farhan. Beliau mengatakan bahwa di dalam surat Jumat itu merupakan menjadikan dalil tidak diperintahkannya untuk melakukan satu ibadah sholat pun. Malah kita di ayat tersebut diperintahkan bertebaran di muka bumi untuk mencari nafkah, bekerja, dan usaha. Ini senada dengan pendapat sebelumnya itu Ustadz Zulkarnain. Tapi Ustadz Farhan menambahkan bahwa malah kita sendiri, kita umatnya diperintahkan untuk sholat sunnah, ya, ba'diyah Jumat, ya, dalam hadis yang beliau sampaikan bahwa kita malah diperintahkan untuk sholat ba'diyah Jum'ah yang jumlah rakaatnya tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Farhan. Kemudian yang ketiga kata Ustadz Farhan, mengadakan sholat zuhur ini setelah sholat Jumat ini bertentangan dengan hadis yang mengatakan bahwa apabila mereka telah mentauhidkan Allah maka mewajibkan 5 waktu sholat. Jadi kalau kita melakukan sholat zuhur itu berarti jadi 6 waktu sholat. Berarti ini pendapat beliau bahwa hadis ini menjadikan dalil bahwa sholat zuhur tidak disyariatkan dalam agama. Kemudian yang terakhir beliau berpendapat bahwa Nabi dan sahabat tidak melakukannya, ya, baik sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak ada yang melakukannya. Maka melakukan sholat zuhur setelah Jumat tidak disyariatkan dalam agama. Baiklah, demikian penyampaian dari Ustadz Farhan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan yang terakhir adalah pendapat dari Profesor Jahro. Ya, beliau merupakan petinggi dari Nahdlatul Ulama.
Baiklah, kita coba menyimak paparan dari Ustadz Profesor Jahro. Kemudian tidak sholat zuhur atau tidak perlu sholat zuhur atau Jumatan dianggap sebagai pengganti sholat zuhur, itu sebenarnya tidak semua ulama sepakat. Salah satunya adalah Imam Syafi'i rahimahullah dalam qaul qadimnya, pendapat yang lama, bahwa beliau bersikeras Jumatan ya Jumatan, zuhur ya zuhur. Jadi orang yang Jumatan tetap wajib sholat zuhur. Itu versi Imam Syafi'i rahimahullah. Sedangkan yang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, menyatakan bahwa orang yang sudah sholat zuhur, yang sudah sholat Jumat tidak lagi perlu sholat zuhur. Istilahnya bukan sebagai pengganti, tetapi memang itulah pada hari Jumat orang yang sudah sholat zuhur, orang yang sudah sholat Jumat tidak usah sholat zuhur. Kemudian Imam Syafi'i pindah dari Irak ke Mesir, dari Baghdad ke Fustat atau Kairo sekarang. Kemudian mengetahui ternyata banyak riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap Jumat tidak pernah sholat zuhur, karena Nabi tidak pernah tidak Jumatan, Nabi selalu Jumatan, dan tidak diketahui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat zuhur. Oleh karena itu Imam Syafi'i berubah pendapat, namanya qaul jadid. Kalau yang di Irak atau di Baghdad itu qaul qadim, pendapat lama. Yang di Fustat atau di Al-Qahirah, di Kairo, di Mesir itu qaul jadid atau pendapat baru. Maka pendapat baru Imam Syafi'i rahimahullah sama dengan pendapat mayoritas ulama bahwa orang yang sudah Jumatan tidak usah sholat zuhur. Walaupun sekarang ada aliran Thariqat Siddiqiyah namanya, kalau di Jawa Timur di pelosok pusatnya, itu tetap memegangi pendapat Imam Syafi'i yang lama. Jadi aliran atau mazhab Siddiqiyah itu tetap sholat zuhur walaupun sudah sholat Jumat. Ya biarlah itu pendapat, toh orang sholat masa dihalang-halangi. Nah pertanyaan tadi kan, perempuan kan tidak wajib sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kok tidak usah sholat zuhur? Iyalah, karena sudah sholat Jumat. Makanya ulama akan menyatakan bukan pengganti. Jumat itu bukan pengganti zuhur, tapi Jumat itu ya kewajibannya sholat Jumat, tidak usah sholat zuhur. Atau kalau dianggap sebagai misalnya sholat Jumatnya wanita kan tidak wajib, kemudian zuhurnya wajib kan, kalau laki-laki masih masuk akal. Demikian pemaparan dari pendapat Profesor Jahro. Ini adalah pendapat di video terakhir kita, bahwa ternyata kita mengetahui menurut beliau Profesor Jahro bahwa Imam Syafi'i itu ternyata memiliki dua jenis fatwa, yaitu yang disebut dengan qaul qadim dan juga qaul jadid. Qaul qadim itu artinya fatwa-fatwa yang lama atau sebelumnya oleh Imam Syafi'i yang dijelaskan oleh Profesor Jahro tadi pada saat di daerah tertentu ya. Kemudian dia pindah ke Mesir dan fatwa-fatwa yang baru itu disebut dengan qaul jadid. Ternyata beliau Imam Syafi'i menurut Profesor Jahro memiliki fatwa baru di qaul jadidnya ini, di mana fatwa-fatwa barunya ini merubah fatwa yang lamanya, tapi tidak semua fatwa lamanya diganti atau
dirubah ya oleh beliau, karena dirubah terkait dengan kasus sholat zuhur setelah sholat Jumat ini. Ternyata Imam Syafi'i di fatwanya yang baru itu qaul jadid, beliau menemukan riwayat-riwayat di mana Nabi dan sahabat tidak pernah melakukan sholat zuhur setelah sholat Jumat ya. Kalau di saat qaul qadimnya ini, Imam Syafi'i berpendapat bahwa setelah sholat Jumat itu harus melakukan sholat zuhur. Sedangkan di qaul jadidnya atau di fatwa-fatwa barunya saat pindah ke Mesir, beliau menyatakan bahwa setelah sholat Jumat tidak usah lagi sholat zuhur. Dan ini Imam Syafi'i mengikuti jumhur ulama, di mana Imam Hanafi, Imam Maliki sebagai gurunya, kemudian Imam Hambali sebagai muridnya berpendapat bahwa sholat zuhur tidak dilakukan setelah melakukan sholat Jumat. Demikian video kali ini. Saya pribadi berpendapat bahwa saya merujuk kepada Profesor Jahro pendapatnya, karena di beberapa pengajian yang saya ikuti inilah yang paling kuat pendapatnya, yaitu di mana Imam Syafi'i di fatwa barunya yaitu qaul jadid tidak membolehkan sholat zuhur setelah sholat Jumat. Adapun kesimpulan-kesimpulan dari hadirin, terserah hadirin mau mengambil pendapat yang mana. Yang penting beliau sudah menyampaikan dalil-dalil dan alasannya. Semoga kita dapat hikmah, dapat ilmu yang bermanfaat, dapat ilmu yang lurus, ilmu yang benar, dan diterima amalan ilmu kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.